Dan ini dianggap sebagai keajaiban politik mutakhir. Mengapa? Karena Trump tone-nya itu sangat jelas mendukung apapun yang dilakukan oleh Israel. Sebenarnya sama juga, tapi ini lebih gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dalam pemilihan Presiden Amerika tahun 2024 ini. Bagaimana kebijakan Amerika terhadap dunia Islam? Apakah berubah? Untuk itu kita akan memperbincangkan ini dengan Ustadz Ismail Susanto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Donald Trump hampir dipastikan ya menjadi pemenang dalam pemilihan Presiden Amerika tahun 2024 ini. Trump keluar sebagai pemenang setelah meraih suara populer terbanyak sekaligus meraup suara elektoral lebih dari ambang batas minimal. Kira-kira apa kunci kemenangan Donald Trump ini, Ustaz Ismail? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira Donald Trump ini mewakili wajah Amerika yang sejatinya. Jadi dalam psikologi politik Amerika itu tidak boleh kecil, tidak boleh lemah. Dia harus gagah, dia harus besar, dia harus kuat, dia harus menguasai bahkan menghegemoni dunia. Dan itu yang saya kira yang diperlihatkan oleh Donald Trump. Make America Great Again. Nah, itu kan satu narasi yang saya kira faktanya kemudian cukup mempesona. Meskipun kemenangan ini kemenangan yang tidak mudah. Ketika dulu dia melawan Hillary Clinton itu kemenangannya cukup telak. Itu kalau tidak salah itu selisihnya lebih dari 100 suara ya elektoral gitu. Sementara dengan Kamala Harris ini hanya terpaut kalau nggak salah 29 electoral vote. Satu jumlah yang saya kira cukup tipis, itu mungkin hanya beberapa negara bagian saja. Karena itu sebelumnya banyak juga orang yang optimis bahwa ini saatnya Amerika punya presiden perempuan. Tapi faktanya kemudian tetap saja Donald Trump dengan figuritas begitu rupa ya menampilkan satu wajah yang berbau-bau chauvinistik gitu ya. Jadi sebuah pandangan ideologi nasional yang sangat radikal gitu. Itu mendapatkan sokongan yang ya faktanya melebihi dari apa yang didapat oleh Kamala Harris itu. Ya, kita langsung bagaimana kebijakan Donald Trump ke depan ya terkait dengan dunia Islam ya. Kalau dibandingkan juga dengan kebijakannya sebelumnya kan apakah ada perubahan yang signifikan? Ya. Setiap kali kita bicara tentang Amerika pasti kita bicara tentang dua hal yang utama. Pertama politik dalam negerinya dan yang kedua politik luar negerinya. Pemilu yang kemarin itu pemilu yang baru lalu itu sebenarnya pertarungan tentang politik dalam negeri. Karena ini bicara tentang pemilih dan pemilih itu pasti bicara tentang apa yang mereka akan dapatkan dan apa yang akan mereka mendapatkan perlakuan atau apa yang presiden akan lakukan terhadap mereka gitu. Mereka tentu tidak akan terlalu jauh memikirkan bagaimana politik luar negeri Amerika. Yaitu. Karena itulah sebenarnya ini wajah tentang bagaimana warga Amerika itu memandang dirinya dan siapa yang pemimpin yang paling diharap untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Itu satu ya. Nah di titik itu kita sesungguhnya justru tidak punya kepentingan. Ya. Sebagaimana pernah waktu itu ditanyakan oleh salah seorang sekretaris dari Kedutaan Besar Amerika saat saya kembali dari undangan memenuhi acara undangan Harvard University Harvard Law School untuk sebuah konferensi internasional di sana tentang impresi setelah saya melihat Amerika. Saya bilang sikapun itu baik,
Maka itu kebaikan itu menyangkut politik dalam negeri itu. Sementara yang selama ini kita persoalkan adalah politik luar negeri Amerika. Nah, berbicara tentang politik luar negeri Amerika terhadap dunia Islam khususnya, itu hampir tidak ada perbedaan antara satu presiden dengan presiden lain. Apa intinya? Intinya adalah bahwa satu Israel first itu jelas. Karena itu kita melihat pada apa yang menjadi pandangan Donald Trump dan Kamala itu hampir sama sebenarnya. Israel first itu dalam politik luar negeri mereka. Bahkan dalam konteks perbandingan, Trump itu lebih first lagi ketimbang Kamala. Itulah yang membuat Benjamin Netanyahu itu begitu antusias menyambut kemenangan Donald Trump. Dan ini dianggap sebagai keajaiban politik mutakhir. Mengapa? Karena Trump tone-nya itu sangat jelas mendukung apapun yang dilakukan oleh Israel. Sebenarnya sama juga, tapi ini lebih itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pasti juga tetap melihat dunia Islam itu dalam kacamata ada dua. Jika tidak bisa ditaklukkan, ya harus dihancurkan. Dan itu pula yang kita bisa lihat pada apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap Afghanistan, terhadap Irak dan seterusnya gitu. Dan mengapa begitu? Karena Amerika tetap memandang sebagaimana juga yang kemudian menjadi mainstream dari pendapat para politisi Amerika sesuai dengan apa yang dikatakan oleh, kalau kita membaca dokumennya Rand Corporation gitu, bahwa dunia Islam itu adalah upcoming challenger, adalah penantang potensial di masa yang akan datang terhadap hegemoni Amerika. Karena tidak ada lagi, jikapun ada itu adalah Cina dan Rusia gitu. Tapi Cina dan Rusia itu sekarang lebih merupakan rival dari pertarungan kapitalisme. Rusia itu kapitalis, Cina juga kapitalis meskipun ideologi politik dalam negerinya adalah komunis. Tetapi berbeda dengan dunia Islam. Dunia Islam itu dia bukanlah rival di dalam kapitalisme. Meskipun dunia Islam ini hari juga dunia Islam yang kapitalistik. Mengapa? Karena dia punya sejarah dan punya ideologi yang berbeda dengan Amerika khususnya. Sejarahnya adalah sejarah peradaban Islam dengan ideologi Islam. Dan ini mereka katakan atau mereka ketahui setelah kejatuhan yang lama, semenjak Khilafah Utsmani runtuh 1924, itu ada tanda-tanda kebangkitannya itu. Dan ini menimbulkan kekhawatiran atau ketakutan bagi dunia barat, khususnya Amerika yang menganggap dirinya sebagai polisi dunia. Nah, karena itulah maka mereka, siapapun pemimpin Amerika itu akan memberikan perhatian terhadap titik ini atau soal ini, ya, dunia Islam di titik itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh George Bush. Ada banyak mungkin yang tidak memperhatikan bahwa George Bush Junior itu dalam 1 tahun dalam pidato resminya itu menyebut kata khilafah itu sampai lebih dari 16 kali gitu, dalam nada warning. Dan pemimpin sesudah itu tidak beda, baik itu Obama maupun kemudian Trump maupun kemudian Joe Biden maupun Trump lagi gitu, itu nggak beda dalam memandang dunia Islam sebagai ancaman potensial di masa yang akan datang. Karena itu kalau kita coba mereka-reka, maka politik luar negeri Amerika terhadap dunia Islam tetap ada dua tadi itu, atau 3. Yang pertama Israel first, yang kedua adalah jika tidak bisa ditaklukkan ya dihancurkan gitu. Ya, kalau kita melihat penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan dalam kondisi sekarang ya, dunia Islam itu sebenarnya sebatas objek dari kebijakan luar negeri Amerika. Persis. Ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita menjadi subjek dari kebijakan politik luar negeri kita sendiri? Menjadi objek ketika kita membiarkan diri kita menjadi objek. Kita terus menjadi objek jika mindset kita itu memang mindset objek. Kita tidak memiliki alternatif lain kecuali menjadi objek gitu. Karena itulah jika ditanya kapan kita bisa menghentikan diri kita menjadi objek lalu berubah diri kita menjadi subjek, pertama tentu saja adalah perubahan mindset.
Dan mindset subjek itu sebenarnya sudah diletakkan di awal sekali risalah ini turun. Kalau kita membaca Al-Quran, Allah mengatakan kita ini sebagai khairu ummah, kuntum khairu ummati gitu. Di mana tempat objek itu tidak pernah disebut sebagai kelompok yang terbaik. Yaitu pasti dia kelompok yang namanya objek, dia menjadi pecundang gitu. Kalau dia kelompok yang terbaik, maka dia pastilah subjek. Karena itulah pertama kita harus melakukan sebuah perubahan yang sangat mendasar di dalam mindset ini. Bahwa kita ini adalah khairu ummah. Ukhrijat linnas. Kalau khairu ummah, pertanyaannya kemudian bagaimana kita bisa mewujudkan diri sebagai khairu ummah? Sejarah kita sudah membuktikan itu. Dan dari sejarah itu kita bisa melihat ada 2 atau 3 titik penting. Yang pertama adalah bahwa kita akan menjadi khairu ummah ketika umat Islam itu bersatu. Umat Islam bersatu, lalu di dalamnya umat itu diatur hidupnya, masyarakatnya, segala aspek kehidupannya itu dengan risalah ini, dengan syariat Islam itu. Kemudian yang ketiga, di bawah kepemimpinan yang sangat jelas, yaitu kepemimpinan yang memang mendedikasikan diri untuk terwujudnya khairu ummah itu. Itulah imam, amirul mukminin atau khalifah. Nah, sejarah kegemilangan peradaban Islam itu adalah sejarah dengan titik penting ini. Tidak pernah kita temukan sejarah kegemilangan Islam kecuali pasti di dalamnya ada 3 titik penting ini. Karena itu jika sekarang kita ingin kembali menjadi objek sebagai khairu ummah sebagaimana yang pernah terwujud di masa lalu, 3 titik ini harus dikembalikan. Gitu. Selama kita menghindar dari 3 titik ini, maka selama itu pula kita tidak akan mungkin menjadi subjek. Kita akan terus-menerus menjadi objek. Gitu. Bagaimana tidak menjadi objek jika sistem yang kita pakai itu adalah sistem kapitalis? Pasti kita akan kalah dengan rajanya kapitalis. Gitu. Bagaimana kita tidak menjadi objek kalau kita ini tidak pernah bersatu? Ketika kita tidak bersatu, kita tidak memiliki kekuatan. Yang menjadi subjek itu memiliki kekuatan. Amerika berani menjadi subjek karena dia memiliki kekuatan ekonomi, kekuatan politik, militer, teknologi, macam-macam gitu. Nah, kita akan memiliki kekuatan kalau kita bersatu. Dan persatuan itu hanya mungkin bila ada institusi dan pemimpinnya itu. Itulah khilafah dan khalifah itu. Jadi kesana mustinya. Dan ini yang harus dipahami oleh umat, dipahamkan kepada umat agar kemudian muncul keinginan untuk meraih kembali titik itu atau status itu atau level itu gitu. Agar umat Islam kembali menjadi great gitu. Itu make Muslim great again. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang kemenangan Donald Trump yang tampaknya tidak banyak berpengaruh ya terhadap kebijakan Amerika terhadap dunia Islam. Yang perlu kita bangun justru adalah kekuatan politik kita sendiri. Ada 3 hal menjadi poin penting. Persatuan umat Islam, kembali kepada syariat Islam, dan kembali kepada kepemimpinan umat Islam di bawah naungan khilafah ala minhajin nubuwah. Itulah kekuatan politik umat Islam. Bukan bersandar kepada apa yang terjadi di Amerika Serikat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.